Ini dijelaskan rijsum min amali syaitan adalah perbuatan yang kotor, perbuatan yang keji daripada perbuatan syaitan. Oleh karena itu fajtanibuhu, jauhilah semuanya itu, la'allakum tuflihun, agar supaya kamu sekalian berbahagia ya. Jadi pengertian dari ayat ini, barang siapa yang ingin bahagia silakan jauhi larangan-larangan Allah. Kalau tidak ingin bahagia, silakan saja kerjakan. Ya seolah-olah begitu. Ya, la'allakum tuflihun. Kemudian ayat selanjutnya di sini yang merupakan suatu penjelasan sebagai elat, ya, seolah-olah merupakan suatu elat, ya. Apa sebabnya judi, minuman keras itu dilarang? Apa sebabnya? Ya di sini di antara sebab-sebab itu karena hal itu memang dikehendaki oleh setan. Ya, setan itu adalah musuh daripada anak cucu Adam, musuh manusia. Ya, mereka menghendaki agar supaya manusia anak cucu Adam ini bersama-sama mereka masuk ke dalam neraka. Karena setan sudah dicap, ya, sudah dipastikan oleh Allah ditetapkan akan masuk neraka selama-lamanya. Mereka sudah bersumpah di hadapan Allah akan menggoda anak cucu Adam ini agar supaya anak cucu Adam ini mau mengikuti kehendak setan. Kalau manusia sudah mau mengikuti kehendak setan, maka mereka bersama-sama setan itu nanti akan masuk ke dalam neraka. Begitu ya. Nah, di sini dikatakan innama yuridu syaitan. Setan menghendaki, ya, dengan perbuatan judi, ya, tombok, dengan perbuatan minum, mabuk, ya. Ini ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, agar supaya antara satu dengan yang lain ini terjadi permusuhan, ya, saling membenci, ya. Sebab dengan orang mabuk, ya, ini mudah sekali orang itu bertengkar, bermusuhan, saling membunuh, ya. Karena namanya orang tidak sadar, ya, apa yang diucapkan itu dia tidak sadar, sehingga mungkin dia mengucapkan kata-kata kotor, ya, morotuane dipisui misalnya, ya, karena memang tidak sadar. Ini an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, sampai terjadi pembunuhan. Nanti ada hadis yang akan dibacakan nanti bahwa minuman keras itu merupakan ummul khaba'ith, induk daripada segala perbuatan keji. Ya. Diceritakan pernah seseorang itu disuruh milih antara 3 perbuatan dosa, ya, membunuh, berzina, mabuk. Ya, ini disuruh pilih, harus dipilih. Ya, tidak boleh tidak, harus dipilih. Kemudian dia pikir-pikir, seandainya milih membunuh itu dosa yang sangat besar, harus dikisos, orang membunuh harus dibunuh. Wah, saya tidak akan memilih membunuh. Kemudian berzina, seandainya saya memilih zina itu pun juga dosa yang amat besar, ya, saking besarnya dosa zina, orang itu harus dicambuk 100 kali, kemudian diusir, ya, selama 1 tahun apabila zina ghairu muhsan. Apabila zina muhsan, sudah pernah berumah tangga dengan sah, kemudian dia itu berbuat zina, harus diranjam, dilempari dengan batu sampai mati, baru habis dosanya. Wah, kalau begitu zina itu dosa besar. Saya tidak akan milih zina, katanya. Kemudian mikir-mikir yang ketiga ini barangkali yang agak ringan, katanya. Apa? Milih mabuk gitu. Minum minuman keras, mabuk. Ini barangkali yang agak ringan, begitu ya. Kemudian dia milih mabuk ini. Nah, setelah dia pilih mabuk, kemudian dia suruh minum. Nah, setelah minum orang ini mabuk. Setelah mabuk karena tidak sadar, maka dia sudi mengerjakan perbuatan zina, ya. Ketemu dengan wanita, kemudian dia memperkosa wanita itu, berbuat zina. Setelah dizinai wanita ini, kemudian dibunuh wanita itu. Ini sumbernya perbuatan ini adalah dari mabuk, sehingga mabuk itu dikatakan ummul khaba'ith, ya. Karena memilih mabuk, zina dikerjakan,
membunuh juga dilaksanakan. Jadi mabuk itu adalah dosa yang sangat besar begitu. Maka di sini Allah menyatakan innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Demikian juga judi. Ya. Mungkin ada orang yang berkhilah, ya. Kalau begitu, selama orang itu tidak bermusuhan, selama tidak ada saling benci membenci antara satu dengan yang lain, ya barangkali judi itu boleh. Ya, apa begitu? Bukan demikian. Ya, jadi bukan berarti kalau tidak ada permusuhan kemudian judi itu halal. Tidak. Ya, ini Allah hanya menerangkan sebagian akibat daripada judi ataupun juga minuman keras itu ialah saling bermusuhan, ya, saling bunuh membunuh, saling benci membenci antara satu dengan yang lain. Bukan berarti kalau tidak terjadi bunuh membunuh, benci membenci, kemudian judi itu halal, mabuk itu halal, bukan. Ya, jadi jangan sampai salah paham, ya. Demikian di dalam hadis, ya. Selanjutnya waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada pengajian yang lalu sudah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Ya, orang yang berbuat zina itu imannya hilang. Pada saat dia itu berbuat zina, imannya hilang. Wala yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'minun. Seorang pencuri, ya, orang yang mengambil harta milik orang lain, ya, termasuk korupsi sama saja itu, ya. Pencuri-pencuri itu kan umum itu, termasuk ini. Walhasil yang mau mengambil bukan harta miliknya sendiri, itu dinamakan pencuri. Pada saat dia melakukan pencurian itu, imannya hilang. Ini kata Nabi, ya. Wala yashrabul khamra, barangkali salah baca, ya. Dibetulkan wala yashrabul khamra hina yashrabuha. Jadi syariba yashrabu, ya. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Demikian juga orang yang mabuk, pada saat dia minum itu imannya hilang. Fanahika biha hurmatan wa madhimmatan li syai'in idza ta'atahul insan faraqahul iman. Cukuplah bagi Anda untuk memberikan pengertian tentang haramnya mabuk ini, haramnya minuman keras ini, ya, bahwa apabila orang melakukannya imannya hilang. Baiklah, sekarang kita lanjutkan sebagai dalil hadis-hadis yang lainnya. Wa qala lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam, la'ana wis ngelaknati sapa Allahu Gusti Allah. Ngelaknati itu mengecam, ya, melaknat, mengutuk. Jadi Allah mengutuk al-khamra ing khamr. Jadi khamrnya itu sendiri sudah terkutuk, ya, bukan merupakan minuman yang terpuji. Maka dari itu jangan sampai dibeli. Kalau sudah minuman ini dikutuk oleh Allah, untuk apa dibeli? Ya. Wa syaribalan wong kang ngombe ing khamra. Minumannya itu dikutuk, orang yang minum juga dikutuk oleh Allah. Lah kalau orang itu sudah dikutuk oleh Allah, tidak ada ceritanya orang itu bisa selamat, ya. Dikutuk oleh Allah, mana mungkin orang itu bisa selamat, ya. Wasaqiyaha lan wong kang ngombeni, mungkin dia tidak minum sendiri tapi ada yang meminumi, ya, ana sing ngombeni, ya. Orang yang memberi minum ini juga dikutuk oleh Allah. Jadi baik minum sendiri ataupun juga orang yang memberi minum dikutuk oleh Allah. Wa mubta'aha lan wong kang tuku, ya, orang yang membeli itu saja sudah dikutuk. Wa ba'i'aha lan wong kang adol, ya, warung-warung, toko-toko, restoran yang menjual minuman keras, khamr, itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan itu dengarkan orang-orang yang jual, ya. Karena ini sabda Nabi. Mungkin dia tidak terasa karena terima uang banyak, ya. Tapi ingat bahwa ini adalah larangan Allah. Minumannya itu saja dikutuk, orang yang minum dikutuk, yang memberi minum dikutuk, orang yang membeli dikutuk, penjualnya juga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asiruhalan wong kang meres,
Ya mulai dari yang membuat ini, yang membikinnya. Barangkali minuman keras ini dibikin dari bahan-bahan yang diperas ya, dari anggur mungkin, atau dari bahan-bahan yang lain. Pada waktu dia itu memeras ini, itu sudah dikutuk oleh Allah. Jadi sejak itu, ya, orang yang memeras minuman ini sudah dikutuk. Ya, mungkin dia tidak meras sendiri. Wong dia ini majikan kok, mosok meres dhewe ya. Wa mu'tasiroha lan wong kang akon meres, orang yang perintah. Majikannya ini. Dia majikan masa meres sendiri gitu ya. Kan sudah ada perusahaan ini, ada pekerja-pekerjanya dah. Ini termasuk majikannya. Ya, yang menyuruh meres ini. Ini juga dikutuk oleh Allah. Wa hamilah lan wong kang gawa. Nah, mungkin setelah diperes kemudian jadi minuman, kemudian ada orang lain yang tukang bawa, ya tak? Begitu. Orang yang apa namanya pengangkutnya ini, ya. Jadi nek nyopir ya supire, ya. Kalau mikul ya yang mikul ini gitu ya. Jadi mulai dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini sudah dikutuk oleh Allah SWT. Dari pabrik dibawa ke toko, dari kota dibawa ke kota lain, dari desa ke desa yang lain. Ini namanya orang yang wahamilah, orang bawa tok itu sudah dikutuk oleh Allah SWT. Lah kalau begitu bagaimana membawa saja tidak boleh? Ya buangan, gitu. Dibuang. Nah, di satu-satunya jalan selam buang. Gitu. Wahamilah. Itulah sebabnya pada zaman diturunkannya ayat yang mengharamkan khamr ini dulu, begitu turun ayat ini, karena pada saat itu para sahabat Nabi sebagian masih ada yang minum, ya. Karena minuman keras ini pada zaman jahiliyah merupakan kebanggaan, ya, begitu, merupakan kebanggaan bagi orang Arab waktu itu, ya, sehingga di dalam mengharamkan khamr ini Allah menurunkan syariat larangan ini perlu bertahap, tidak sekaligus diharamkan, tidak. Pertama cuma diterangkan bahwa minuman keras itu ya ada manfaatnya, gitu aja, tapi mudorotnya lebih besar. Ini bertahap, ya, dah. Kemudian, ya. Nah, setelah itu turun lagi perintah larangannya agar supaya orang-orang yang mabuk jangan sampai sholat, ya. Wala taqrabus sholat wa antum sukaro. Janganlah kamu dekat-dekat dengan sholat, ya, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Nah, ini tahap yang kedua, ya, karena dengan diturunkannya ayat ini otomatis umat Islam waktu itu minimal 5 kali sehari semalam itu menjauhi minuman keras. Tapi belum ada ketegasan haram, itu belum ada, ya, nah kemudian barulah terjadi suatu peristiwa pembunuhan pada zaman Nabi itu. Setelah dicek apa penyebab utamanya pembunuhan ini, ternyata yang menyebabkannya adalah minuman keras, ya. Nah pada saat setelah terjadi pembunuhan itulah turun larangan yang tegas dari Allah SWT, fastanibuhu, ya, la'allakum tuflihun. Larangan ini baru diharamkan. Nah pada saat turun ayat ini, maka para sahabat Nabi waktu itu yang masih menyimpan minuman di rumahnya, beberapa botol, mungkin puluhan botol, ada yang sampai 1 black 2 black, itu semuanya dibawa keluar rumah, kemudian ditumpahkan, dibuang seluruhnya, karena sudah ada larangan yang tegas, haram minuman ini, begitu. Nah ini didukung oleh sabda Nabi ini bahwa khamr itu dilaknat oleh Allah. Sejak dari minumannya itu sendiri, orang yang minum, orang yang memberi minum, orang yang membeli, orang yang menjual, orang yang memeras, orang yang menyuruh memeras, wahamilah, dan orang yang membawa. Berapa itu yang dilaknat ini? Wal mahmulata ilaihi, lan wong kang den gawa apa khamr ilaihi maring wong, dan orang yang menerima. Kalau ini tadi orang yang membawa, ini yang menerima. Wal mahmulata ilaihi itu, ya, itu, ya. Jadi karena ditransfer, ya, dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ngirim itu sudah dikutuk, yang membawa dikutuk, yang menerima juga dikutuk. Berapa ini kalau dihitung, ya? Khamr, syarib, saqaiha, wa mubta'aha wa ba'i'aha 5, asiroha 6, mu'tasiroha 7, hamilaha 8, wal mahmulata ilahi 9 yang dikutuk seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka dari itu para bapak dan ibu, saudara-saudara, kalau sekarang ini masih ada umat Islam yang mabuk, itu berarti kembali pada zaman jahiliyah, ya. Cuma sekarang katakan saja jahiliyah modern, begitu. Tolong itu
hentikan, jangan sampai dilaksanakan. Biarlah kalau orang lain yang bukan muslim minum, silakan saja, bukan orang Islam. Tapi kalau namanya orang Islam, maaf, tinggalkan. Kalau ingin selamat agamanya, selamat dunianya, selamat akhiratnya, ya. Sebab ini jelas merugikan baik di dunia maupun di akhirat, ya. Merugikan di dunia di sini dengan penjelasan Allah, yaitu innama yuridu syaitan ayyuqi bainakumul adawata wal baghdha. Ini kerugian dunia, ya. Kerugian di dunia itu orang akan bermusuhan, bunuh membunuh, belum lagi otaknya itu rusak. Padahal otak ini merupakan pemberian Allah yang vital, yang sangat mahal harganya. Mengapa dirusakkan dengan minuman keras ini? Ini dunia. Sedangkan kerugian akhirat di sini, wa yasuddakum an dzikrillah. Setan menghalang-halangi dengan minum itu daripada zikir pada Allah. Mana mungkin orang kalau sudah mabuk itu akan ingat pada Allah, ya? Padahal zikir itu merupakan obat hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jiwa manusia ini bisa memperoleh konsumsi batin, bisa tentram tenang hatinya, jiwanya itu kalau zikir kepada Allah. Lah kalau orang itu sudah lupa kepada Allah, nah ini bahaya, ya. Orang kalau sudah lupa kepada Allah, bahaya. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang lupa zikir kepadaku, kata Allah, maka orang itu akan memperoleh kehidupan yang sempit. Kehidupannya itu sempit, ya. Kemudian nanti, ya, wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah. Pada hari kiamat, ini yang lebih celaka lagi. Di dunia dia itu sempit kehidupannya, di akhirat nanti bangun dari alam kubur dalam keadaan buta matanya. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bangun dari alam kubur matanya buta. Gitu ya. Kemudian orang yang buta tadi itu protes kepada Allah, ya Allah, ya dah, lima hasyartani a'ma, katanya. Mengapa engkau bangunkan kami ini, engkau kumpulkan di padang mahsyar ini, aku dalam keadaan buta. Waqad kuntu basira, padahal aku dulu waktu di dunia itu melek mata saya ini, ya dah. Nah, kemudian Allah menjawab, ya demikianlah, wa kadzalika, ya dah, karena engkau itu melupakan ayat-ayat kami, engkau pada hari ini dilupakan, ya. Jadi orang yang tidak zikir kepada Allah, lupa kepada Allah, lupa kepada ayat-ayat Allah, ini nanti akan buta matanya pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, di antara penyebabnya adalah mabuk ini. Jadi kerugian akhiratnya, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Ya. Fahal antum muntahun, maka berhentilah kamu daripada semuanya itu. Wa fi riwayatin zata nambahi sapa Kanjeng Nabi fi riwayatin ing dalam riwayat suci, wa akila samaniha, malah 10 ini ditambah 1 lagi di dalam riwayat hadis yang lain. Wa akila samaniha, lan wong kang mangan ing regane khamr. Wong kang mangan duwike. Alah, wong saya ndak minum kok, tapi uangnya saja yang saya makan, gitu ya. Ini orang yang makan penghasilannya ini sama. Saya ndak ikut minum kok, Ustaz. Saya kan cuma menjual saja. Ya dah. Lah ini uangnya ini, ya. Uang hasil penjualan minuman keras, haram itu uangnya. Ya. Wa akila samaniha, dan orang yang memakan uangnya, ya, orang yang memakan hasilnya penjualan khamr ini, itu juga dikutuk oleh Allah. Berarti tidak barokah, ya. Kalau warung-warung misalnya, atau juga restoran-restoran, jualannya itu minuman yang baik-baik, ya, begitu, minuman yang halal-halal, makanannya juga halal. Sayang sekali kalau dicampuri dengan jualan minuman yang memabukkan, sayang sekali begitu. Sebab ini namanya barang yang suci dicampuri dengan yang najis, yang kotor. Buang saja itu, ya. Bir-bir itu, ya. Cari yang halal-halal saja. Insya Allah rezeki Anda akan barokah. Begitu. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yashrabul khamra. Man utawi sapa-sapa wong kana kang ana sapa man iku yu'minu ngimanaken sapa man billahi ing Allah, wal yaumil akhiri lan ngimanaken dina kang akhir,
fala yasrabu mongko aja ngombe sapa man al khamra ing khamar. Ya, kata Nabi, barang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari kiamat, janganlah mabuk, janganlah minum minuman keras, khamr ini. Jadi, barang siapa yang masih mabuk, jangan ngaku dirinya itu seorang mukmin. Bolak-balik mabuk tapi nek ditakoni agamane apa Islam ae. Kan ya. Agamane napa wae Islam. Sampeyan kok ijik mabuk mawon lho nggih kula demen iki ngene. Kan repot ini, ya. Jadi, dia itu ngaku orang Islam tapi masih mabuk. Ini tidak benar. Ya. Kalau mengaku sebagai orang Islam, janganlah dikotori Islam ini dengan perbuatan yang dilarang oleh Islam itu. Wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi ini al hadisa itu ya aitam mimil hadis, sempurnakanlah hadis itu berarti masih ada lanjutannya ya. Silakan begitu. Wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, mudminul khamri utawi wong kang ngelanggengaken ngombe khamr. Mudmin itu artinya orang yang terus menerus, dah henti-hentinya. Kalau leren, kak leren, itu namanya mudminul khamri, terus saja mabuk begitu ya. Iku in mata lamun mati sapa mudminul khamri, laqiya mongko tetemu sapa mudminul khamri Allah ing Allah, ka'abidi wafanin kaya wong kang nyembah brahala. Ini ya, hadis ya. Barang siapa yang selalu mabuk saja ya, terus menerus sampai mati, gak tobat-tobat, gak leren-leren. Nanti kalau mati dia ini ketemu dengan Allah, disamakan dengan orang yang menyembah berhala. Jadi sama hukumnya seperti orang musyrik, ya, orang musyrik kan bahaya itu ya. Oleh karena itu tobatlah, berhentilah sekarang juga. Ya. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, salah satun utawi wong telu iku layat khuluna ora bisa manjing, ora bisa melebu sapa salah satun aljannata ing swarga. 3 orang tidak akan bisa masuk surga, kata Nabi. Sama dengan haram orang ini masuk surga. Siapa itu? Mudminul khamri, siji wong kang ngelanggengaken ngombe khamar. Ya, orang yang terus menerus minum mabuk ini tidak akan masuk surga, kata Nabi ya. Kasihan itu. Nah, surga begitu luas, rahmat Allah di sana 99 dicurahkan kepada penduduk surga. Sayang ada orang yang tidak memperoleh rahmat Allah. Ya, sedangkan di dunia ini saja Allah cuma menurunkan 1 rahmat, sudah meliputi seluruh dunia ini. Ya, hanya 1 rahmat Allah untuk seluruh makhluknya. Sampai seekor kuda tidak akan menginjak anaknya yang masih kecil karena sayang. Sayangnya kuda tadi itu karena memperoleh rahmat Allah yang 1 bagian. Seorang ibu sangat cinta dengan anaknya karena memperoleh rahmat Allah yang 1 ini. Seekor harimau yang garang, dia tidak akan membunuh anaknya dengan kejam karena kasih sayang. Kasih sayangnya harimau ini karena memperoleh rahmat Allah yang 1. Walhasil rahmat Allah 1 meliputi seluruh dunia ini. Nah, yang 99 disimpan oleh Allah, nanti diberikan, dicurahkan kepada penduduk surga. Kok ada orang nanti itu tidak memperoleh rahmat Allah alias masuk neraka? Sungguh celaka orang itu. Ya. Ini mudminul khamri, yang 1 adalah orang yang selalu minum khamr. Ya. Begitu. Wa qati'ur rahimi lan nomor 2 wong kang megot sana. Nah, ini juga dosa besar ya. Ada hadis lain mengatakan qat la yadkhulul jannata qati'un. Ya. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Ya, kakak beradik, satru, ya, ponaan dengan bibiknya, dengan bude buleknya misalnya, saudara dengan saudara, putus, ya, tidak ada hubungan lagi. Nah, ini namanya qati'ur rahim. Itu dosa besar. Ya, perintahkan oleh Allah supaya segera mengadakan hubungan kembali dengan baik. Wa musaddiqun lan wong kang nistaaken bisihri kelawan sihir. Nah, sihir ini perbuatan dosa. Jadi musaddiqun ini maksudnya bukannya orang yang membenarkan itu orang yang percaya sihir itu ada, ndak. Sebab kalau sihir itu jelas adanya, sihir itu jelas ada, begitu. Nah, yang dimaksud musaddiqun bisihir ini ya orang yang punya ilmu sihir. Orang yang punya ilmu sihir, kemudian lebih-lebih dia itu berbuat sihir, ya, nyantet, begitu. Karena sihir ini suatu perbuatan yang sangat merugikan, ya, manusia. Ini perbuatan setan juga, ya, perbuatan setan juga. Ini sihir itu saya kira masih banyak, ya, di mana-mana
sampai hari kiamat, karena ini memang ulah daripada setan. Oleh karena itu jangan sampai kita ikut-ikut, ya. Mempelajari saja itu sudah dosa besar, mempelajari itu ya, belum lagi mengamalkan, ya. Sebab kalau sudah mempelajari, untuk apa mempelajari itu kalau tidak digunakan? Merugikan orang lain, nyantet, ya, siriati, tonggone suge titik disantet misalnya begitu. Kalau dia tidak bisa nyantet sendiri, golek tukang santet, sama saja itu, ya. Ini merupakan dosa besar. Orang yang berbuat seperti itu tidak akan masuk surga, haram masuk surga. Orang yang nyihir, orang yang nyantet ini tidak akan masuk surga. Ini kata Nabi ya. Jadi 3 ini, mudminul khamri, orang yang terus-menerus mabuk tidak akan masuk surga. Orang yang memutuskan tali persaudaraan, qati'ur rahim. Kemudian yang ketiga, orang yang berbuat sihir ini. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, wastanibu al-khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Ya, kata Nabi, wastanibu, ya, ijtanibu, ngedohono sira kabeh al-khamra ing khamar. Jauhilah khamr itu, ya. Fa innaha kramastuni khamr iku miftahu kulli syarrin, dadi kuncine saben-saben kealanan, kunci daripada segala kejahatan katanya, ya. Pembuka daripada perbuatan yang keji, khamr itu. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, al khamru jumma'ul ismi. Ya. Al khamru jumma'ul ismi. Al khamru utawi khamr iku jumma'ul ismi. Ya, perkara kang ngumpulaken ing dosa. Jadi khamr itu merupakan perbuatan yang mengumpulkan perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Jadi merupakan sumber begitu ya daripada perbuatan dosa. Nah, kalau sekarang ini masih merajalela di mana-mana, orang jual, orang buat barangkali, ya, tetap bahwa agama melarang. Ya, jangan umum itu dijadikan ukuran. Wah, sekarang kan sudah umum itu sudah di mana-mana. Ya, umum itu tidak mesti betul. Ya, maling itu ya umum, di mana-mana ada. Apa maling itu betul? Salah. Jadi umum itu tidak dijadikan ukuran benar atau salah. Ya, jadi kalau sekarang ini umum di mana-mana, ya jangan ikut yang umum itu. Ya, ikut yang khusus saja gitu, yang betul gitu ya. Ya, umum tapi salah, jangan dipakai. Ya. Al-khamru jumma'ul ismi. Wan nisa'u tawi pira-pira wong wadon iku habailus syaitani, pira-pira tampare setan. Tapi yang dimaksud wanita di sini adalah wanita yang jahat. Kalau wanita muslimat, ya sudah barang tentu tidak termasuk habailus syaitan. Sebab wanita muslimat, wanita yang baik, yang solihah itu akan membawa manusia ini ke surga, begitu. Tapi yang dimaksud habailus syaitan di sini adalah wanita-wanita jahat, ini yang merusak manusia. Ya, ini pada umumnya wanita-wanita yang tidak berakhlak mulia, ya, wanita-wanita yang jahat. Banyak sekali kaum lelaki yang terseret ke neraka karena ulah wanita-wanita yang tidak baik seperti itu. Ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan ini wanita-wanita yang jahat ini, ya, wanita-wanita yang jelek. Di sana dirangkan bahwa ada wanita yang paling jahat itu, wanita yang paling jelek itu adalah istri Nabi tapi kafir. Ya, istrinya Nabi Nuh itu namanya Wahilah. Kemudian istrinya Nabi Lut itu namanya Wailah. Nah, mirip ini namanya. Kedua-duanya ini wanita kafir. Ya, ini dikatakan oleh Allah wanita yang paling jahat, paling jelek. Apa sebabnya? Dia itu tidak syukur pada Allah. Jadi bojone Nabi kok malah jadi kafir. Nah, gitu ya. Ini wanita yang digambarkan oleh Allah sejelek-jelek wanita. Istrinya Nabi Nuh namanya Wahilah. Istrinya Nabi Lut namanya Wailah. Hampir sama itu ya. Wahilah kali Wailah. Ya. Kalau yang tadi itu Wahilah pakai hak. Kalau Nabi Lut ini Wailah. Ngangge ain, ya. Itu kalau tidak salah di tafsir Jalalain ada itu ya. Ini wanita-wanita. Di samping itu juga wanita-wanita lain, wanita-wanita yang suka berzina, ya. Termasuk istrinya Bal'am bin Ba'ura. Diceritakan dalam Al-Quran itu Bal'am bin Ba'ura seorang waliullah besar, ya. Imam Ghazali menceritakan santrinya itu 12.000, ya. Nih santri-santrinya sudah alim-alim. Si Bal'am bin Ba'ura-nya sendiri itu
kalau berdoa Allahumma, ya, aras itu nampak. Ya. Jadi aras nih gini langit itu ketok, saking mandine oleh ndonga. Ini Bal'am bin Ba'urah, ya, wali besar, ya, itu zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa itu. Tapi akhirnya matinya itu mati su'ul khotimah, mati kafir, na'udzubillah min dzalik. Padahal wali itu, wali besar. Apa sebabnya kok sampai begitu? Ini karena istrinya. Inilah ya. Maka dari itu Nabi mengatakan wanisa habailu syaitan itu wanita-wanita yang seperti itu. Ya. Sampai suaminya diseret ke neraka. Itu karena ulah wanita yang tidak baik ini. Ya. Maka dari itu wanita-wanita ini diharapkan menjadi wanita yang solihah. Sebab wanita itu kata Nabi merupakan imadul bilad, cagae negara. Kalau di rumah tangga ya cagaknya rumah tangga begitu. Ya. Kalau wanita-wanita baik, insya Allah bangsa menjadi baik. Tapi kalau wanita-wanita itu jahat, bangsa akan rusak. Maka di sini Nabi mengatakan wan nisa'u habailu syaitan. Sudah barang tentu wanita-wanita yang demikian ini. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Wa hubbud dunya terlalu, ya, terlalu cinta kepada harta, iku ra'su kulli khati'atin. Jadi pokoknya, ya, saben-saben keluputan dunia, ya, kita bisa memaklumi. Saya kira tidak sulit ini ya, antara saudara dengan saudara bertengkar karena harta warisan misalnya, ya, harta yang diwariskan oleh orang tuanya, karena antara saudara dengan saudara ini tidak rukun, sama-sama tidak ada ilmunya misalnya, kemudian jadi rebutan, kemudian jadi permusuhan. Ini adunya rasulullah khoti'ah. Bukan hanya antar keluarga, antar tetangga, teman dengan teman, di kantor-kantor jegal-jegalan misalnya, ya tak? Karena rebutan pangkat dan jabatan. Ini pun juga dunia. Sampai antara negara dengan negara, timur dan barat, ya, itu juga karena dunia. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Bukan berarti kalau kita itu senang pada harta kemudian dilarang, bukan. Tidak ada. Saya kira orang hidup di dunia tidak senang dunia harta itu, ya. Tapi harta yang dimaksudkan, yang diridhoi oleh Allah, harta yang digunakan sebagai sarana untuk ibadah. Kita bekerja setiap hari mencari harta kekayaan. Silakan cari kekayaan yang sebanyak-banyaknya yang halal. Tapi niatnya apa? Sebagai sarana dan prasarana pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ghazali, harta dunia itu kalau digunakan untuk ibadah itu tergolong akhirat, ya, tergolong akhirat. Itu Imam Ghazali. Jadi itu tidak tergolong dunia ini, ya. Jadi yang dimaksudkan dunia di sini, cinta dunia adalah puncak pokok daripada kesalahan itu, harta-harta yang tidak dipergunakan untuk mengabdi ibadat pada Allah. Kalau digunakan untuk ibadah pada Allah, itu tidak tergolong dunia, tapi tergolong akhirat. Karena apa kata Imam Ghazali? Itu semuanya nanti dihargai oleh Allah, dibeli oleh Allah dengan surga. Dalilnya, innallaha ashtara, nah, Allah akan membeli. Allah membeli. Innallaha ashtara minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, ya, anfusahum, dirinya dibeli, wa amwalahum, harta kekayaannya, bi annalahumul jannah. Apa itu? Apa? Harganya Allah membeli, yaitu dengan surga. Jadi ibadah bukan hanya sekedar ditumpuk-tumpuk, ya, ditumpuk-tumpuk harta kekayaan itu hanya untuk kesenangan duniawi. Tidak, itu orang mukmin, ya. Maka harta kekayaannya itu manfaat, gitu. Wa an ibni Abbasin, lan sinarita saking Abdullah bin Abbas, seorang sahabat besar ini, orang sahabat yang alim, ya, putra dari paman Nabi yang bernama Abbas. Putranya namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu, muga-muga ngridoni sapa Allah, anhuma, saking karone ibni lan Abbas. Jadi kalau anhuma itu kan dua orang, ya. Jadi yang didoakan itu ya anaknya ibni, ya Abbasnya, gitu. Karena kedua-duanya ini sudah muslim, ya, kedua-duanya ini orang mukmin, jadi didoakan. Karena Abbas ini paman Nabi yang mukmin, ya. Paman Nabi itu ada yang mukmin, ada yang tidak, ya, gitu. Yang mukmin yaitu Abbas dengan Hamzah, ya, gitu. Sedangkan yang tidak mukmin
yang tidak beriman, yang sempat ketemu dengan Nabi tapi tidak beriman. Satu yaitu Abu Thalib, yang kedua Abu Jahal, ya, Abu Lahab, ya. Ini paman Nabi itu yang sempat ketemu dengan Nabi, yang dua itu mukmin, yang dua tidak. Yang dua adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, yang kedua adalah Abbas paman Nabi ini. Sedangkan yang tidak mukmin dua yaitu Abu Lahab dan Abu Thalib, ya. Ini paman Nabi. Di sini Wa'an ibni Abbas ini berarti putranya, ya, putra daripada Abbas. Wa'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala wallahu alam. Demikianlah para bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kulli. Laulal hawa lam turiq dam'an ala talalin wala ariqata li dzikril bani wal alami. Alayhi sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Fakaifa tunkiru khubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i wassaqami. Alaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wa athbatal wajdu khattai abratin wa dhana mithlal bahari ala khattaika wal anami. Alaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Na'am sara taifu man ahwa fa'arqani wal khubbu ya'taribul ladzati bil alami. Alaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Alaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil
الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. وفهما صحيحا ولسانا ناصحا واعتقادا يقينا. اللهم اجعلنا عالما في علمك وصالحا في عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Cara luar biasa dalam kehidupan kemanusiaan, sehingga apapun yang diperintahkan hanya sami'na wa ata'na dalam sejarah.